Boxer, kita kedatangan satu berita panas lagi nih. Back Brighton Joel Veltman katanya pengen main buat timnas Indonesia. Wah, makin banyak aja pemain Eropa yang tertarik gabung Garuda nih. Tapi pertanyaannya, bisa nggak sih dia pindah ke timnas kita? Banyak yang bilang bisa, banyak juga yang bilang nggak. Nah, di video ini kita bakal bahas tuntas, kita bongkar peraturan FIFA, kita lihat rekam jejak Veltman, dan kita tentuin masih ada peluang nggak sih? Atau udah nggak eligible alias nggak bisa? Sebelum lanjut, pastikan kamu udah subscribe dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Keep on fire, and let's talk about this. Buat yang belum tahu, Joel Veltman ini emang bukan pemain sembarangan. Dia adalah bek serba bisa yang saat ini main di Brighton and Hove Albion. Pemain berusia 33 tahun ini udah tampil 19 kali di semua kompetisi bareng Brighton dengan kontribusi 1 assist. Market value-nya sekarang ada di angka 7 juta euro atau sekitar 118 miliar rupiah. Nah, ini menarik. Veltman aslinya bek tengah, tapi dia juga bisa main sebagai bek kanan. Kalau dibandingin sama timnas Indonesia sekarang, bisa dibilang dia tuh mirip Jordi Amat yang bisa fleksibel di belakang. Atau kalau main di kanan, mirip Elkan Bagot pas lagi dipasang di fullback. Jadi kalau misalnya ya, dia beneran bisa masuk timnas, dia bakal kasih opsi tambahan di lini belakang. Nah, baru-baru ini, keinginan Veltman untuk gabung timnas Indonesia kembali menjadi topik. Dia bilang, kalau dia serius pengen cari tahu apakah dia masih bisa membela timnas Indonesia. Saya belum pernah memeriksakannya. Jika memungkinkan, saya tidak akan mengesampingkan kemungkinan itu. Saya terbuka, saya ingin bermain untuk Indonesia dan saya serius tentang itu. Veltman juga cerita kalau dia tertarik banget sama proyek timnas Indonesia, apalagi setelah Patrick Kluivert menjadi pelatih. Bahkan, dia sempat ngobrol sama Kaoru Mitoma soal pertandingan Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Di berbagai postingan pemberitaan ini pun muncul berbagai macam komentar. Beberapa di antaranya adalah masalah eligibility pemain berdarah keturunan Indonesia ini. Bisa nggak sih Veltman main buat timnas Indonesia? Nah, ini yang harus kita lihat dari aturan FIFA. Ada beberapa poin penting dalam hal eligibilitas yang menjadi peraturan FIFA itu sendiri. Di antaranya, seorang pemain bisa ganti timnas jika belum pernah bermain di turnamen resmi FIFA untuk timnas senior sebelumnya. Kemudian, jika pernah bermain di turnamen resmi, dia harus sudah tidak bermain selama 3 tahun. Tapi, jika jumlah caps-nya sudah lebih dari 3 kali di timnas sebelumnya, aturan ini nggak berlaku. Nah, masalahnya, berdasarkan informasi dari Transfermarkt, Joel Veltman udah punya 28 caps di timnas Belanda, termasuk di turnamen resmi seperti Euro 2020. Artinya, dia udah terkunci di timnas Belanda dan nggak bisa pindah ke Indonesia. Kemudian, banyak yang bilang kalau Veltman bisa pindah karena udah 2 tahun nggak dipanggil Belanda. Tapi sayangnya, aturan caps di timnas sebelumnya nyatanya tetap menjadi peraturan FIFA. Sebagai contoh kasus, yaitu Munir El Haddadi yang sempat main buat Spanyol di pertandingan resmi pada 2016 lalu. Ia memilih untuk pindah ke Maroko, namun hasilnya, FIFA menolak permohonannya karena terbentur jumlah caps bermain di timnas sebelumnya. Jadi, meskipun Veltman tertarik main buat Indonesia, secara aturan FIFA kemungkinan besar itu nggak mungkin terjadi. Dan sekarang kita lihat dari sisi yang lain. Andaikan Veltman bisa ke timnas Indonesia, apakah ini keputusan yang bagus buat jangka panjang? Karena seperti yang kita tahu, Veltman sekarang udah 32 tahun. Kalau buat 1 atau 2 tahun ke depan sih masih oke lah. Belum lagi dia masih main di level tinggi di Premier League. Tapi buat jangka panjang, mimin rasa sih ya kurang ideal juga gitu kan. Lagian, PSSI juga pasti punya perhitungan. Mereka nggak cuma mikirin sekarang, tapi juga masa depan. Tentunya kita butuh pemain yang bisa bertahan lebih lama, bukan cuma pemain yang jadi solusi sementara. Yang jelas, kita harus bangga. Karena nyatanya sekarang, banyak pemain keturunan yang ingin membela timnas Garuda.
Bahkan mereka yang berkarir di liga-liga top Eropa. Dan ini bukti jika Indonesia sekarang tidak lagi dipandang sebelah mata, tapi mulai diakui sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan di kancah sepak bola dunia. Yang jelas, berita ini nunjukin kalau timnas Indonesia makin dilirik dunia, dan ini bukan cuma karena pemain diaspora. Yap, ada banyak faktor yang bikin sepak bola kita makin menarik. Mulai dari kekompakan tim, permainan yang makin berkembang, sampai peran PSSI yang meskipun sering dikritik, tapi tetap punya andil besar dalam kemajuan ini. PSSI juga nggak bisa dipinggirin dari cerita ini. Oke, kritik pasti ada, tapi nggak bisa dipungkiri kalau mereka mulai serius ngebangun sepak bola kita. Dari urusan naturalisasi, perbaikan fasilitas, sampai ngeboyong pelatih kelas dunia. Seperti Patrick Kluivert yang jadi pelatih kepala, didukung Alex Pastor dan Danny Lanzat di jajaran staf kepelatihan. Nama-nama ini bukan sembarangan, dan jelas bikin pemain diaspora makin tertarik untuk gabung. Jadi kalau sekarang makin banyak pemain luar yang pengen bela Indonesia, ini bukan sekedar kebetulan. Ini hasil dari kerja keras banyak pihak yang benar-benar pengen bawa sepak bola kita ke level yang lebih tinggi. Sekarang coba deh lihat, chemistry di timnas Indonesia jauh lebih cair dibanding beberapa tahun lalu. Pemain lokal dan naturalisasi udah mulai nyatu, nggak canggung lagi, dan hasilnya bikin permainan lebih stabil. Dulu lawan tim besar Asia kayak Arab Saudi ataupun Australia aja kita sering kelabakan. Sekarang kita bisa kasih perlawanan yang bikin mereka nggak bisa santai. Nah, kalau menurut Sobat Foxer sendiri gimana nih? Apakah kita harus tetap berharap Veltman bisa main buat timnas? Atau ada nama lain yang lebih layak buat diperjuangkan? Yang jelas, kita sebagai fans harus tetap bangga sama Indonesia. Sekarang banyak pemain diaspora yang tertarik, bahkan beberapa punya market value tinggi. Ini bukti kalau sepak bola Indonesia lagi berkembang ke arah yang benar-benar diperhitungkan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe buat update terbaru seputar Timnas Indonesia. Keep on fire Garuda, salam olahraga dan salam Fox Sport.